Ada nasihat keuangan yang kedengarannya sih bagus banget, tapi hati-hati, justru bisa bikin kamu salah langkah. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas 5 di antaranya. Serius deh, dengan ngerti ini aja, literasi finansial kamu bisa-bisa langsung loncat, ngalahin 80% teman-teman kamu. Kenapa? Karena kita mau bedah bareng-bareng jebakan-jebakan pemikiran yang kelihatannya sepele tapi umum banget. Jadi kita bakal bongkar nih 5 tips keuangan yang kedengarannya pinter banget tapi sebenarnya menyesatkan. Dan yang bikin ngeri, banyak banget orang yang masih percaya sama mitos-mitos ini. Yuk, kita mulai! Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Mitos nomor 1. Ini nih, soal target yang kayaknya jadi tekanan batin buat banyak anak muda, harus punya rumah di usia 20-an. Bener nggak sih? Pasti sering banget denger kan, kamu gagal kalau umur 20-an belum beli rumah, harga properti kan naik terus. Gitu kan katanya? Logikanya klasik banget. Lebih cepat beli, lebih untung. Eits, tunggu dulu, realitanya nggak seindah itu. Harga properti itu nggak selalu naik, teman-teman. Ada kok contohnya, properti di kota sebesar Jakarta aja harganya bisa diem alias stagnan selama 5 tahun. Ini yang bikin kita harus ganti cara pandang. Di kota besar, beli rumah itu seringnya bukan buat investasi, tapi murni buat ya punya tempat tinggal. Terus, kapan dong waktu yang pas buat beli? Nah, ini ada patokan simpelnya. Pastiin cicilan KPR kamu itu nggak lebih dari 30% dari total pemasukan bulanan kamu. Kalau lebih dari itu, mungkin lebih bijak buat nunggu dulu sambil fokus naikin pendapatan atau nabung lebih giat. Soalnya, kalau dipaksain, bahaya banget. Kamu bisa kejebak di kondisi yang namanya house poor. Punya rumah sih iya, tapi tiap hari kepala pusing mikirin cicilan, dana darurat nggak ada, mau investasi di tempat lain, boro-boro. Ingat ya, punya tempat tinggal itu nggak harus dengan membeli. Sewa dulu juga nggak apa-apa kok. Oke, lanjut ke mitos kedua. Ini soal alat keuangan yang reputasinya, wah, lumayan serem. Kartu kredit. Beneran nih, harus dihindari sejauh mungkin? Nasehat orang tua biasanya gimana? Jangan pernah pakai kartu kredit. Katanya sih, itu jalan tol menuju lilitan utang dan bunga yang bisa bikin kantong bolong. Faktanya, gini, dengerin baik-baik. Selama kamu bayar semua tagihanmu penuh dan tepat waktu, bunganya itu 0%. Iya, 0. Nggak ada bunga sama sekali. Makanya, orang yang ngerti duit justru sering banget manfaatin kartu kredit. Kenapa coba? Pertama, jauh lebih aman. Kalau kartu kreditmu kena tipu, itu kan duit bank yang hilang, bukan duit dari rekeningmu langsung. Tinggal lapor, beres, bank yang urus. Kedua, dapat rewards. Belanja bulanan yang tadinya biasa aja bisa jadi poin atau miles buat liburan gratis. Kuncinya cuma satu, dan ini penting banget. Anggap kartu kredit itu alat bayar, bukan alat buat ngutang. Lanjut, mitos nomor 3. Nah, ini dia nih nasihat investasi yang super klasik, kayaknya turun-temurun dari kakek nenek kita. Investasi emas. Sebelum kita ngomongin untung ruginya, ada satu istilah yang wajib banget kamu tahu, spread. Gampangnya gini, spread itu selisih harga jual dari toko ke kamu dan harga beli kalau toko mau beli lagi emas itu dari kamu. Biar kebayang, begini cara kerjanya. Misal kamu beli emas harganya 1,9 juta rupiah per gram. Di hari yang sama kamu butuh duit dan mau jual lagi. Tahu nggak? Tokonya mungkin cuma mau beli di harga 1,7 juta. Itu artinya kamu langsung rugi 200 ribu rupiah per gram. Nah, spread inilah yang bikin cari untung cepat dari emas fisik itu susah banget. Jadi, apa emas itu investasi jelek? Oh, tentu enggak. Emas itu bagus banget buat jaga nilai uang dalam jangka panjang. Tapi kalau niatnya buat cari untung cepat dalam hitungan bulan, mending lupain aja. Dan yang paling penting, jangan taruh semua telurmu di keranjang emas. Diversifikasi itu kuncinya. Mitos keempat. Ini nih, pepatah yang kayaknya udah mendarah daging banget di kepala kita semua. Yap, hemat pangkal kaya. Kalau mau kaya, ya harus berhemat. Gini, hemat itu kebiasaan yang super bagus, tapi ada batasnya. Coba pikirin, kalau gaji kamu cuma 2 juta sebulan, kamu mau hemat sekeras apapun, maksimal yang bisa kamu tabung ya 2 juta itu. Mentok, beda ceritanya kalau kamu fokus buat naikin pendapatan. Potensi tabunganmu jadi nggak ada batasnya. Jadi pesannya bukan jangan menabung ya, salah besar. Tetaplah hemat, tapi pindahin fokus utama kamu. Dari sekedar nyirit, jadi gimana caranya naikin pendapatan dan nyari sumber duit lain. Dan kita sampai di mitos terakhir. Mungkin ini yang paling fundamental dan paling banyak dipercayai orang. Kerja keras pasti bikin kaya.
Kerja keras itu penting banget, tapi kerja keras aja itu nggak cukup. Coba deh lihat, kuli bangunan. Mereka kerjanya keras banget kan, tapi apa mereka cepet kaya? Kerja keras itu pada dasarnya cuma nuker waktu dengan uang, dan waktu kita semua mau kaya mau miskin cuma 24 jam sehari. Nah, kerja cerdas itu beda. Ini soal menciptakan leverage, pakai modal, koneksi, atau sistem buat ngasilin duit tanpa harus terus-terusan nuker waktu kamu. Dan ini bukan pilihan antara kerja keras atau kerja cerdas, tapi ini sebuah perjalanan. Kamu mulai dulu dari kerja keras buat ngumpulin modal dan naikin skill. Nanti, seiring waktu, pakai modal dan skill itu buat ngurangin beban kerjamu. Mungkin dengan rekrut orang atau dengan investasi, biar duitmu yang mulai kerja buat kamu. Oke, kita rekap ya, apa aja 5 mitos yang udah kita hancurkan hari ini. 1. Beli rumah itu pas mampu, bukan ngejar umur. 2. Kartu kredit itu alat bayar, bukan kartu utang. 3. Emas itu buat jangka panjang. 4. Fokus utama itu naikin pendapatan, bukan cuma nabung. Dan kelima, pelan-pelan pindah dari kerja keras ke kerja cerdas. Nah, sekarang giliran kamu. Dari kelima mitos tadi, mana sih yang paling sering banget kamu dengar di lingkunganmu? Coba deh jujur, tulis di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen tahu. Makasih banyak udah nyimak.